Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Akhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pembahasan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada saat kiamat kubra. Di mana Syekhul Islam di dalam pembahasan ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang terjadi setelah hari kiamat, dan ini masuk di dalam bagian al-iman bil yaumil akhir. Bagian dari al-iman bil yaumil akhir. Beliau mengatakan, fa yaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin khufatan uratan ghurlan. Lalu manusia akan bangkit dari kubur-kubur mereka, dan ini terjadi pada saat kiamat kubra. Manusia akan bangkit dari kubur mereka li rabbil alamin, menghadap kepada Rabb semesta alam, khufatan ghuratan ghurlan, dalam keadaan khufatan, tidak beralas kaki, uratan, dalam keadaan urah, tidak berpakaian, ghurlan, dan belum disunat, wa tadnu minhumus syams, dan matahari mendekat kepada mereka, wa yuljimuhumul araq, kemudian keringat-keringat mereka akan sampai kepada mulut-mulut mereka. Fatunsabul mawazin, kemudian timbangan-timbangan diletakkan, timbangan-timbangan amal diletakkan. Fatuzanu biha a'malul ibad, kemudian dengannya amalan-amalan para hamba ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, maka barang siapa berat timbangannya, timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, timbangan amal kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wa tunsyarud dawawin, kemudian disebarkan ad-dawawin, kitab-kitab catatan amal, wa hiya sahaiful a'mal,
Yang dimaksud dengan kitab-kitab di sini adalah lembaran-lembaran catatan amal perbuatan. Fa'akhidun kitabahu biyamini wa akhidun kitabahu bishimalihi aw min wara'i dhahri. Ada yang menerima buku catatan amalnya biyaminih dengan tangan kanannya, dan ada yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Ini keadaan-keadaan manusia ketika diberikan kepadanya catatan amal. Ada yang sebagian menerima dengan tangan kanannya, ada yang mengambilnya dengan tangan kirinya, atau mengambil dari arah belakangnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Dan masing-masing manusia, tiap-tiap manusia telah kami letakkan amal perbuatannya pada lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat nanti sebuah kitab yang dijumpainya dalam keadaan terbuka. Iqra kitabak, bacalah kitabmu, catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu pada hari ini ya sebagai orang yang menghisab dirimu sendiri. Fayuhasibullahu al-khalaiq, kemudian Allah akan menghisab para makhluk. Wa yakhlu bi'abdihil mu'min, Allah akan menyendiri berduaan dengan hambanya yang beriman. Ini keadaan hisabnya orang-orang mukmin. Fayuqarriruhu bidzunubih, Allah akan menjadikan dia mengakui dosa-dosanya. Kama wusifa dzalika fil kitabi was sunnah, sebagaimana hal itu telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah. Wa ammal kufar, adapun orang-orang kafir, kata beliau, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuh. Adapun orang-orang kufar, dia tidaklah dihisab dengan hisabnya sebagaimana orang-orang mukmin yang ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Jadi hisabnya orang kufar ini tidak sama dengan hisabnya orang-orang beriman. Orang-orang beriman akan ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Adapun orang-orang kufar tidak dihisab demikian. Orang-orang kufar mereka tidak dihisab dengan hisab orang yang ditimbang kebaikan dan keburukannya. Fa innahu la hasanati lahum. Kenapa? Karena mereka tidak punya sedikit pun kebaikan. Kebaikan-kebaikan mereka tidak punya nilainya di sisi Allah dengan kekufurannya. Walakin tu'addu a'maluhum fatuhsa. Kata beliau, akan tetapi amal-amal mereka dihitung dan dirinci lalu ditunjukkan kepada mereka. Fayuqafuna 'alaiha wa yuqarraruna biha wa yuhzanuna biha. Tetapi amal-amal mereka dihitung, dirinci, lalu ditunjukkan kepada mereka dan dijadikan mereka mengakuinya, dan mereka dijadikan hina karena amalan-amalan tersebut. Ini ikhwani wa akhwati azanallahu, beberapa kejadian-kejadian yang disebut oleh Syekhul Islam terkait dengan apa yang nanti akan dialami manusia setelah mereka dibangkitkan dari kubur mereka, dan ini terjadi pada saat kiamat besar, pada saat kiamat besar. Dan kita akan bacakan beberapa penjelasan Syekhul Islam Syekh Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan kejadian-kejadian tersebut. Adapun kejadian yang pertama, yaitu ketika ruh dikembalikan kepada jasad-jasad manusia. Kemarin sudah kita sampaikan penjelasannya.
Jadi sebelum Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan sangkakala yang kedua, karena sangkakala yang kedua ini dibangkitkannya ruh, sangkakala yang pertama untuk memanfaatkan semua ruh yang ada. Ya. Sebelum Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala yang kedua, maka Allah akan sempurnakan penciptaan makhluknya. Yang tadi sudah hancur, sudah bersatu dengan tanah, akan dikembalikan wujudnya menjadi wujud yang utuh, yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dengan hal yang demikian. Walaupun tubuh manusia sudah menjadi hancur, bersatu dengan tanah dan seterusnya, Allah Maha mampu untuk mengembalikannya sebagaimana awalnya. Ya. Kemudian setelah itu baru Allah perintahkan malaikat untuk tiupkan trompet, dan dari trompet tersebut maka ruh-ruh akan masuk ke dalam jasadnya masing-masing. Ya. Inilah ya dikembalikannya ruh kepada jasadnya masing-masing. Kemudian manusia setelah itu akan bangkit dari kubur-kubur mereka, dan keadaan manusia ketika itu sebagaimana dikatakan khufatan. Khufah artinya dia ya tidak memakai alas kaki. Ya. Uratan, ura artinya tidak berpakaian, telanjang. Ghurlan artinya tidak disunat. Artinya manusia kembali dalam ciptaannya yang utuh. Ya. Ciptanya yang utuh, tidak ada sedikit pun yang kurang dari bagian tubuhnya. Allah kembalikan penciptaannya, dan keadaan ketika itu adalah keadaan yang berat. Walaupun laki-laki dan perempuan berkumpul di dalam satu tempat dalam keadaan demikian, maka keadaannya tidak sebagaimana keadaan kita di dunia. Masing-masing sibuk dengan ya dirinya sendiri, ya. Tidak memikirkan yang lainnya. Oleh karena itulah ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin manusia ya Allah kumpulkan dalam keadaan demikian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Ya. Bahwasanya urusannya lebih berat daripada sekedar memikirkan hal demikian. Ya. Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini keadaan ketika itu. Ketika seseorang berlari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya atau dari anak istrinya. Likulli imri'in minhum, masing-masing di antara mereka pada hari itu sya'nun yughni, sibuk dengan perkara yang menyibukkannya. Masing-masing sibuk memikirkan keadaan diri. Ikhwani wa akhwati a'azzallahu yakum, ini menunjukkan beratnya kejadian ketika itu. Kemudian perkara yang ketiga yang disebutkan di sini, ya, setelah dikembalikannya ruh, kemudian manusia bangkit dari kuburnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadnu minhumus syams, yaitu matahari mendekat dari mereka. Ketika mereka berkumpul di padang mahsyar, maka matahari didekatkan kepada mereka. Yang mana di dalam hadis dijelaskan jaraknya antara sekitar 1 sampai 2 mil. Ya. 1 sampai 2 mil menunjukkan jarak yang sangat dekat. Ini keadaan yang ketiga yang dijelaskan di sini, yaitu didekatkannya matahari kepada manusia. Ya. Mungkin ada sebagian dari kita yang bertanya, bagaimana mungkin ya tubuh manusia tidak hancur dengan dekatnya matahari seperti itu? Maka jawabnya ini adalah perkara-perkara gaib. Ya. Perkara gaib yang Allah kabarkan, dan Allah Maha mampu untuk menjadikan tubuh kita tidak hancur dengan dekatnya matahari yang seperti itu.
Ya. Kemudian sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat kejadian tersebut ada beberapa manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelompok yang diberi naungan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang pertama imamun adil. Orang-orang mendapatkan naungan ketika itu adalah seorang imam, pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil, maka mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syababun nasha'a fi ta'atillah. Demikian juga pemuda yang dia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kelompok yang kedua yang akan diberi naungan oleh Allah, yaitu pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga adalah orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Artinya dia dekat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terikat dekat dengan masjid. Kemudian yang berikutnya yang keempat, warujulani tahaba fillahi ijtama ala dzalik wa tafarraqu alaih. Kemudian yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang dia saling cinta, mencintai fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di atas kecintaan kepada Allah dan berpisah juga di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa rajulun da'at imra'atun dzata mansabin wa jamal. Yang kelima adalah seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan. Diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan, artinya wanita yang terhormat dan juga wanita yang cantik. Faqala, lalu dia pun mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dorongan keimanan lebih kuat daripada tuntutan syahwatnya. Ya. Maka dia akan mendapatkan naungan Allah ketika itu. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seseorang yang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu bi yamini, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini kiasan bagaimana kuatnya dia di dalam menyembunyikan amal sedekahnya. Bagaimana dia menyembunyikan amal sedekahnya. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainah, seseorang yang dia mengingat Allah dikala sendirian, lalu kedua air matanya pun ya meneteskan air mata. Kedua matanya meneteskan air mata. Inilah ikhwani wa akhwati azanallah yakum, 7 golongan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan ba'da azan ya.
Ya, terkait dengan hadis tadi, jadi hadis dari Abu Hurairah tentang 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau memberikan catatan di sini bahwasanya itu bukan merupakan pembatasan berarti hanya 7 golongan tersebut, ya. Karena nanti ada juga kelompok-kelompok yang lain yang juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi penyebutan 7 golongan tadi bukan menunjukkan pembatasan, ya. Ya, tentunya para nabi, ya, para anbiya, siddiqin dan syuhada mereka lebih berhak dengan hal tersebut. Kemudian makna la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang perlu difahami yang dimaksud dengan naungan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti ya naungan dari zat Allah itu sendiri, ya. Karena kalau difahami demikian maka seolah-olah matahari di atas zat Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak benar, ya. Sebagaimana anggapan sebagian manusia yang dimaksud dengan naungan Allah adalah naungan dari zat Allah Rabbul Alamin, maka pemahaman seperti ini keliru, tidak benar. Li'annahu yastalzimu an takuna syamsu hina idzin fawqa Allah. Karena kalau seperti itu difahami berarti matahari di atas zat Allah Subhanahu wa taala, dan ini sesuatu yang batil, tidak sesuai dengan nas-nas yang ada, karena Allah Maha Tinggi ya di atas seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan naungan Allah di sini adalah az-zillul ladzi yakhluquh, naungan yang telah Allah ciptakan, ya, bukan naungan zatnya. Kemudian kejadian yang keempat yang disebutkan di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam tadi, yaitu wa yuljimuhumul araq, bahwasanya manusia akan ya ditenggelamkan dengan keringatnya, ya. Wa yuljimuhumul araq, dan keringat-keringat akan yuljim artinya akan banyak sampai ke mulutnya, ya. Yuljimuhum ay yasila minhum ila mawdi'il lijam minal farash wa huwal fam. Yang dimaksud yuljim artinya keringat itu akan banyak sampai ke bagian mulutnya, ya. Lakin hadza ghayatu ma yasilu ilaihi al-araq. Akan tetapi perlu difahami kata Syekh Utsaimin, ini adalah batas puncak keringat yang akan sampai, yaitu sampai ke mulutnya, ya. Karena kata beliau ba'duhum yasilul araq ila ka'baih wa ila rukbatayhi wa ila qawaih wa minhum man yuljimuhum. Karena keadaan manusia ketika itu berbeda-beda. Ada yang sampai ke mulutnya, ada mungkin sampai ke dagunya, ada yang sampai ke kedua mata kakinya, ke lututnya, dan yang lain-lain. Faum yakhtalifuna fi hadzal 'arq. Keadaan manusia banyak sedikitnya keringat berbeda-beda, tidak sama, ya. Itu sesuai dengan keadaan amal mereka di dunia, sesuai dengan keadaan amal mereka di dunia. Ini ya keadaan yang berikutnya, yaitu ketika keringat, ya, karena dekatnya matahari keringat akan banyak sampai ada yang sampai ke mulut-mulut mereka. Kemudian yang berikutnya, al-amrul khamis, kejadian yang kelima, tunsabul mawazin, timbangan-timbangan diletakkan, ya. Wa tuzanu biha a'malul ibad, kemudian amalan-amalan para hamba akan ditimbang. Amalan para hamba akan ditimbang. Ini keadaan berikutnya dijelaskan di sini.
Perkataan beliau, kata Syaikhul, qauluhu tunsabul mawazin, timbangan-timbangan akan diletakkan, dihamparkan, akan ditegakkan, zahiruhu annaha mawazinun hissiyah. Ya, secara zahir dari ucapan ini yang dimaksud dengan timbangan di sini adalah timbangan secara hissiyah, secara materi, ya, benar-benar timbangan, ya. Ada wujudnya. Wa annal wazna yakunu ala hasbil ma'hud birraji wal marjuh, ya. Dan timbangan tersebut, ya, ada yang ditimbang, ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, ya. Ini yang difahami Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya timbangan yang dimaksud di sini adalah timbangan secara hakiki, ya, bukan sesuatu yang menunjukkan kiasan, ya, bukan yang menunjukkan kiasan, ya. Mungkin ada sebagian yang menyanggah bagaimana mungkin sesuatu yang tidak berwujud kok bisa ditimbang, ya. Karena amal-amal manusia itu kan sesuatu yang bukan hissiyah, bukan materi, sesuatu yang sifatnya ma'nawi. Bagaimana bisa ditimbang? Maka jawabannya ini perkara-perkara gaib, ya, bukan perkara-perkara sebagaimana kita di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang maknawi menjadi sesuatu yang zahir. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sebutkan bahwasanya kematian itu akan Allah wujudkan dalam bentuk kibas kemudian disembelih. Sehingga, ya, ahlun nar akan semakin menyesal karena kematian sudah Allah sembelih. Dan ini perkara yang gaib, yang di luar akal kita, ya. Wa khalafa fi dzalika jamaah. Ada beberapa kelompok yang menyelisihi keyakinan ini. Artinya mereka tidak beriman dengan wujudnya timbangan secara hakiki, ya. Mereka tidak mengimani tentang adanya timbangan secara hakiki sebenarnya. Di antaranya adalah Al-Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah. Kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan innahu laisa hunaka mizanun hissiyun, bahwasanya nanti di akhirat tidak ada timbangan secara hakiki. Wujudnya timbangan ada sisi berat dan ringannya, ada punya dua daun dan ada lisannya, sebagaimana timbangnya kita paham. Kata Mu'tazilah bukan seperti itu. Sesungguhnya yang dimaksud mizan di dalam nas-nas Quran dan Sunnah, kata mereka itu bukan mizanun hissiyun, bukan timbangan secara hakiki sebenarnya. Wala hajatun lahu, dan Allah tidak butuh timbangan-timbangan seperti itu, kata mereka. Kenapa? Apa argumen mereka? Li'anna Allah Ta'ala qad 'alima a'malal ibad wa ahsaha. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, Allah telah mengetahui amal-amal para hamba dan Allah sudah menghitungnya. Ya, sehingga tidak perlu ada timbangan-timbangan secara hakiki. Karena mereka tidak beriman dengan timbangan secara hakiki. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Ahlus Sunnah memahami ini secara zahirnya itu adalah timbangan secara hakiki. Adapun bagaimana amalan bisa ditimbang, ini perkara gaib yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mengimani. Mu'tazilah mengatakan itu bukan timbangan yang hakiki, karena menurut mereka Allah sudah mengetahui amalan hamba dan Allah sudah menghitungnya. Walakinil murad bil mizan al-mizanul ma'nawi alladhi huwal adil. Kata Mu'tazilah, perhatikan ikhwan wa akhwati azanallahu yakum, bagaimana mereka menolak nas dengan cara mentakwil, merubah makna. Dan ini kebanyakan ahlul bid'ah seperti ini. Kata mereka yang dimaksud dengan mizan, ketika Allah mengatakan, ya, faman saqulat mawazinuhu, ya, siapa yang berat timbangannya, siapa yang ringan timbangannya, kata mereka yang dimaksud dengan mizan di sini, ini adalah al-mizanul ma'nawi,
timbangan secara makna bukan hakiki. Ini kata mereka. Ya. Wa huwal al-adl, dan dimaksud dengan timbangan sini adalah keadilan. Ya, Allah meletakkan timbangan, maksudnya Allah telah menetapkan keadilannya. Ya. Keadilannya. Ya. Bukan mereka memahami timbangan secara hakiki. Ini keyakinan mereka dan ini keyakinannya yang batil. Ya. Wala syakka anna qaulal Mu'tazilah batil. Kata Syaikhul tidak diragukan lagi bahwasanya keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, yang mana mereka tidak mau beriman dengan adanya timbangan amal secara hakiki, ini adalah perkataan yang tidak benar. Ini perkataan yang batil. Li'annahu mukhalifun li dhahiril lafzi wa ijma'il salaf. Karena perkataan mereka ini yang mereka memahami bahwasanya yang dimaksud timbangan adalah keadilan Allah. Ya. Ini menyelisih zahirnya lafaz. Apa yang nampak dari lafaz-lafaz nas, ya. Dan juga menyelisih kesepakatan para generasi pendahulu. Para salafus saleh tidak pernah memiliki pemikiran atau tidak pernah memahami sebagaimana yang mereka pahami. Ya. Wa li'annana idza qulna, dan kata Syaikhul bantahan kepada Mu'tazilah yang tidak beriman dengan timbangan secara hakiki, seandainya kita mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan timbangan itu artinya keadilan, fala hajata an nu'abbira bil mizan, maka tidak perlu diungkapkan dengan kata mizan, ya. Ya, tidak perlu dengan istilah timbangan, cukup dengan istilah al-adl, keadilan, ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang lain, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Ya. Ini ya bantahan yang pertama, bahwasanya yang dimaksud timbangan di sini adalah timbangannya yang hakiki, bukan kiasan, bukan maknawi sebagaimana difahami oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya. Kemudian bantahan yang berikutnya, ya, yaitu di dalam hadis bitaqah, yaitu ketika seseorang ditunjukkan ya lembaran-lembaran catatan amal keburukannya, ya, yang banyak, kemudian ditunjukkan juga satu kartu yang berisi catatan la ilaha illallah, kemudian ditimbang, fa inna fi an-nasajalat tutisu wa tasqulut bitaqah, lembaran-lembaran catatan amal tadi menjadi ringan dan bitaqahnya berat. Wa hadza wadih bi anna rujhan yakunu bin nuzul, ya. Dan ini jelas sekali Nabi menggambarkan bagaimana berat ringannya dengan naik turunnya timbangan. Ini menunjukkan timbangan tersebut timbangannya yang hakiki. Ya. Kemudian muallif Syekhul Islam mengatakan fatuzanu biha a'malul ibad. Dengan timbangan tersebut amalan-amalan para hamba akan ditimbang. Ya, dengan timbangan tersebut amalan-amalan hamba akan ditimbang. Maka dari ucapan ini jelas apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam, bahwasanya yang ditimbang adalah amalan hamba. Ya. Dari perkataan beliau, nanti yang ditimbang adalah amalan hamba. Baik amalan baik maupun amalan buruk, ya. Amalan baik maupun amalan buruk, ya. Wa hadza huwa zahirul Quran, dan ini sebagaimana apa yang zahir yang nampak dalam lafaz-lafaz Al-Quran,
Di dalam surat Al-Zalzalah Allah Ta'ala berfirman, "Yauma idin yasdurun nasu ashtata liyura a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang melakukan amalan seberat biji zarrah, satu kebaikan, maka dia akan melihatnya. Siapa yang melakukan amalan seberat biji zarrah keburukan, dia pun akan melihatnya. Maka di sini di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya yang ditimbang adalah amal manusia, kebaikan maupun keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'ala lisan. Ada dua ucapan yang itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, yang ringan diucapkan oleh lisan, thaqilatani fil mizan, tetapi itu berat di dalam timbangan. Maka dari ucapan Nabi seperti ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah amal perbuatan manusia. Dan nas-nas yang menjelaskan bahwa yang ditimbang amal perbuatan manusia sangat banyak. Akan tetapi ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, Syekh Utsaimin di sini menjelaskan terkait masalah yang ditimbang, apakah itu sebatas amal perbuatan manusia atau yang lain. Di sini memang ada pembahasan khilaf di antara para ulama. Ya, apakah yang ditimbang itu hanya amal manusia atau yang melakukan amal, artinya termasuk badan manusia dan yang lainnya. Alhamdulillah. Beliau mengatakan bahwasanya di sini ada khilaf di antara ulama, apakah yang ditimbang itu amal atau yang lain. Tetapi zahir dari nas-nas yang ada menjelaskan bahwasanya ditimbang adalah amal perbuatan manusia. Kalau ada yang bertanya bagaimana amalan bisa ditimbang, maka Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang maknawi itu menjadi sesuatu yang bisa ditimbang, Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu," maka siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Yang berat timbangannya maksud timbangan kebaikannya. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya, maksud di sini adalah timbangan kebaikannya, timbangan amal-amal kebaikannya. Faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-muflihun, yang dimaksud dengan orang-orang yang muflih, yang beruntung, huwa alladzi faza bimatlubihi wa naja min marhubihi. Yang dinamakan dengan falah atau keberuntungan dalam bahasa Arab, itu artinya orang-orang yang dia berhasil meraih apa yang dia inginkan dan dia selamat dari apa yang dia takutkan. Itu maksud makna dari al-falah. Yang dimaksud dengan al-falah keberuntungan yaitu orang-orang yang dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dan Allah selamatkan dari apa yang dia takutkan. Itu makna dari al-falah.
Kemudian beliau mengatakan, wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka, fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam jahannam, di dalam neraka jahannam. Qalu khasiru anfusahum, perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Al-kafir qad khasara nafsahu wa ahlahu wa malah. Sesungguhnya orang kafir, dia telah merugikan dirinya, keluarga dan hartanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Bainamal mu'min al-'amil lis-salahat qad rabiha nafsa wa ahla wa malah wa intafa'a bihi. Adapun orang-orang mukmin yang melakukan amal-amal saleh, maka dia akan mendapatkan keberuntungan baik pada dirinya, keluarganya, hartanya, dan dia akan mendapatkan manfaat dengan itu semua. Fahaula'il kuffar khasiru anfusahum. Adapun orang-orang kufar, mereka merugikan diri mereka sendiri, li'annahum lam yastafidu min wujudihim fid dunya syai'an. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mengambil faidah, mengambil kebaikan dari keberadaan mereka di dunia sedikit pun. Mereka tidak mengambil sedikit pun faidah kebaikan dari keberadaan mereka di dunia. Bal mastafadu illa dharar, bahkan mereka tidak mengambil faidah kecuali sesuatu yang memudaratkan. Wa khasiru anwalahum, dan mereka juga telah merugikan harta-harta mereka, li'annahum lam yantafi'u biha, karena sejatinya mereka tidak bisa mengambil kebaikan manfaat dari harta-harta yang Allah berikan kepada mereka di dunia. Maksudnya manfaat kebaikan untuk akhiratnya. Li'annahum lam yantafi'u bihi hatta ma a'tauhu lil khalqi liyantafi'a bihi. Ya. Sampai harta atau mal yang dia berikan diinfakkan untuk kebaikan makhluk, mereka pun tidak bisa mendapatkan kebaikan dari infak yang mereka berikan nanti di hari kiamat. Karena amal mereka tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan bahwasanya orang-orang kufar itu tidak diterima sedikit pun kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Di dalam surah At-Taubah ayat 54 Allah mengatakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah kebaikan-kebaikan mereka, illa annahum kafaru billahi wa rasulih, kecuali karena mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi amal-amal soleh kebaikan orang-orang kufar nanti di akhirat sama sekali tidak memberikan sedikit pun kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait masalah orang-orang kafir, ya, apakah orang-orang kafir tadi ditimbang amal-amalnya atau tidak? Syekh Utsaimin di sini mengatakan
Wal murad bi khiffatil mawazin, yang dimaksud dengan ringannya timbangan-timbangan, ya. Rujhanu sayyi'at 'alal hasanat, maksudnya lebih kuatnya keburukan-keburukan atas kebaikan-kebaikannya. Amal-amal buruknya lebih berat daripada amal kebaikannya. Ya. Ini maksud dari ringannya timbangan. Amal kebaikan lebih ringan, lebih berat amal keburukannya. Au fuqdanil hasanati bil kulliyah, atau yang dimaksud bahwasanya kebaikan-kebaikan itu hilang sama sekali. Ya. In qulna bi annal kufar tuzanu a'maluhum. Ini kalau kita ya mengambil pendapat bahwasanya orang-orang kafir ditimbang amalnya. Ya. Karena ada ya perbedaan di antara ulama apakah nanti orang kufar ditimbang amal perbuatannya atau tidak. Ya. Kata Syaikhul, kalau kita yang mengambil pendapat bahwasanya orang-orang kufar akan ditimbang amal perbuatannya, maksudnya amal-amal kebaikannya menjadi ringan, tidak punya nilai di sisi Allah dibandingkan dengan amal-amal keburukannya, atau amal-amal kebaikannya menjadi hilang sama sekali. Ya, yang berat adalah amal keburukannya. Ini kalau kita mengambil pendapat bahwasanya orang-orang kufar ditimbang amal keburukannya, amal perbuatannya. Ya. Wa huwa ahadul qaulaini li ahli ilmi. Ini salah satu pendapat dari pendapat ahli ilmu. Ya. Yang berpendapat bahwasanya orang-orang kufar juga akan ditimbang amal perbuatannya, tetapi kebaikan-kebaikannya menjadi ringan di sisi Allah, tidak punya nilai, atau bahkan kebaikannya menjadi gugur hilang. Yang berat hanya amal keburukannya. Wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua kata beliau, annal kufar la tuzanu a'maluhum. Orang-orang kufar tidak ditimbang amal perbuatannya. Berbeda dengan orang-orang mukmin, ya. Ya, orang-orang kufar ini tidak ditimbang amal perbuatannya. Ya. Ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 115. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 115 Allah Ta'ala berfirman, ya, menjelaskan keadaan orang-orang kufar. Allah Ta'ala berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul, katakanlah wahai Nabi, hal nunabbi'ukum, maukah kami kabarkan kepada kalian bil akhsarina a'mala, ya, tentang orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 105 Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Nabi, hal nunabbi'ukum, ya, apakah akan kami beritahukan kepada kalian bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka, dhalla sa'yuhum, telah sia-sia usaha mereka fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Artinya amal perbuatan yang mereka lakukan di kehidupan dunia dhalla, menjadi sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira, mereka menyangka mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya.
Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Mereka itu adalah orang-orang yang telah kufur ya dengan ayat-ayat Rabb mereka dan berjumpaan dengannya. Artinya mereka tidak beriman. Ya, tidak beriman dengan ayat-ayat Allah dan mereka juga tidak beriman dengan perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka Allah mengatakan ya, maka gugurlah, hapuslah amal-amal mereka. Amal-amal kebaikan mereka Allah gugurkan, tidak punya nilainya nanti di akhirat. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini syahidnya ya. Kata Allah fala nuqimu lahum, maka kami tidak akan mengadakan bagi mereka, kami tidak akan tegakkan untuk mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat wazna ya, timbangan ya, timbangan amal tidak ditegakkan. Kan dari sini ya para ulama ya mereka ya berpendapat bahwasanya orang-orang kufar ini tidak ditimbang amal perbuatan mereka karena amal perbuatan mereka telah Allah batalkan karena kekufuran mereka ya kepada Allah ya, karena mereka orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian yang berikutnya al-amru sadis, yang keenam yang disebutkan oleh beliau di sini adalah watul syarud dawawin. Ya, akan dibukakan dawawin, buku-buku catatan amal. Ya, kata Syekhul Islam, ya, watun syarud dawawin, ya, akan dibukakan ad-dawawin, ya, buku-buku catatan amal. Kitab-kitab akan disebarkan. Ad-dawawin jam'u diwan wa huwa sijlul ladzi tuktabu fihi al-a'mal. Ad-dawawin itu bentuk jamak dari kata diwan. Ini adalah lembaran yang padanya ditulis amal-amal manusia. Ya. Wa hiya sahaiful a'mal. Kata Syekhul Islam, yang dimaksud dengan dawawin di sini adalah lembaran-lembaran catatan amal. Allati katabahal malaikatul muwakkaluna bi amali bani Adam, yang itu telah ditulis oleh para malaikat yang Allah wakilkan untuk mencatat amalan-amalan manusia. Allah berfirman kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak, dalam surat Al-Infitar, sekali-kali tidak, bal tukadzibuna biddin, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya ya atas kalian ada para malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, yang mulia lagi senantiasa mencatat amal perbuatan. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Fayaktubu hadzal amal wa yakunu laziman lil insani fi unuqih. Ya, maka amalan-amalan itu akan dicatat dan itu akan diletakkan pada leher manusia. Fa idza kana yaumal qiyamah akhrajallahu hadzal kitab, dan nanti pada hari kiamat Allah akan keluarkan kitab catatan amal tersebut. Ya, Allah mengatakan wa kullu insan alzamnahu ta'irahu fi unuqih, masing-masing manusia, setiap manusia kami telah letakkan amal perbuatannya, catatan amal perbuatannya pada lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, dan nanti pada hari kiamat kami akan keluarkan ya catatan-catatan amal tersebut, kitaban dalam bentuk sebuah kitab, yalqahu mansyura, yang dia akan dapati dalam keadaan terbuka. Ini kejadian yang berikutnya. Allah akan ya, sebarkan kitab catatan amal. Ya, Iqra bi kitabik
Allah mengatakan iqra bi kitabik, bacalah kitabmu, catatan amalmu. Wa kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu yang menjadi penghisab, yang menghisab terhadap amal perbuatan. Wal kitaba fi sahaifil a'mal imma lil hasanat wa imma lis sayyi'at. Kata beliau, adapun pencatatan amal manusia itu baik amal-amal baik maupun amal-amal buruk, ya, semuanya Allah catat. Walladzi yuktabu minal hasanati ma 'amilahul insan wa ma nawah wa ma hamma bihi fa hadhihi thalathatu asya'. Kata Syaikhul, adapun kebaikan-kebaikan yang akan Allah catat pada manusia, ya, dari amalan-amalan itu ada 3. Kebaikan-kebaikan dicatat ada 3. Yang pertama adalah ma'amilahul insan, amalan yang sudah dia amalkan. Ya. Kebaikan-kebaikan yang dicatat ada 3. Yang pertama adalah amalan yang sudah dia amalkan. Wa manawah, dan apa yang ia niatkan. Karena niat kebaikan itu sudah Allah catat sebagai kebaikan. Ya, wa ma hamma bihi, dan apa yang sudah menjadi tekad untuk dia lakukan. Ham itu lebih kuat daripada sekedar niat, ya. Fa hadhihi thalathatu asya'. Ini 3 hal yang kata Syaikhul yang akan dicatat, ya, dari kebaikan-kebaikan manusia. Amal kebaikan yang dia telah kerjakan, atau kebaikan-kebaikan yang sudah dia niatkan, atau kebaikan-kebaikan yang akan dia kerjakan sudah menjadi ham, jadi dia tekad, ya, bertekad untuk mengerjakannya. Fa amma ma'amilahu fa zahiruhu annahu yuktab. Apa yang sudah diamalkan ini sudah jelas, ya, bahwasanya itu akan ditulis. Wa amma manawah, adapun niat yang dia niatkan, dari niat-niat kebaikan yang dia niatkan, fa innahu yuktabu lahu, maka niat ini juga akan dicatat. Lakin yuktabu lahu ajrun niyati faqat, tetapi yang dicatat di sini adalah pahala dari niatnya. Artinya tidak sama dengan pahala amalan, ya. Jadi niat kebaikan juga Allah akan catat sebagai kebaikan. Dan Allah catat dengan pahala niatnya saja. Kama fil hadis sahih fi qissati rajulil ladzi kana lahu malun yunfiqu fi sabilil khair, fi subul khair. Sebagaimana dalam hadis yang sahih tentang kisah seseorang yang dia, ya, senantiasa menginfakkan hartanya di dalam jalan-jalan kebaikan. Orang-orang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia infakkan hartanya di dalam jalan kebaikan. Faqala rajulul fakir, lalu ada seorang yang fakir yang tidak Allah berikan kelapangan harta, ya, berkata kepada Rasulullah, ma indi malan, aku tidak punya harta. Sebagaimana orang tadi, ya. Lau anna indi malan, orang fakir mengatakan, sekiranya aku memiliki harta, la amiltu fihi bi amali fulan, ya, sekiranya aku memiliki harta maka aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh fulan, yaitu dengan menginfakkan hartanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu ma sawa, maka dia dengan niatnya tersebut, niat untuk berinfak walaupun dia tidak punya harta, maka pahala keduanya sama. Ya, artinya dia sama-sama mendapatkan pahala kebaikan. Kata Syaikhul, yang dimaksud bahwasanya keduanya di dalam pahala akan mendapatkan sama, yadullu ala annahuma laisa sawa'un fil ajri min haitsul amal. Maksudnya bukan berarti sama dari sisi amalnya, ya, bukan sama dari sisi pahala beramalnya, ya. Annal fuqara al muhajirin lamma atau ila nabi wa qalu, ya, bukan amal, bukan pahala sama dari si
amalnya, tapi dari sisi apa? Dari sisi sama-sama niat kebaikannya. Karena tentunya orang yang punya harta ketika dia beramal, bersedekah dengan hartanya, sebelumnya dia dahului dengan niatnya. Maka niatnya untuk bersedekah sudah Allah catat. Ketika dia punya tekad kuat untuk mewujudkan niatnya, Allah catat lagi kebaikannya. Dan ketika dia sudah amalkan apa yang dia niatkan dan dia sudah tekadkan, Allah catat lagi kebaikannya. Inilah 3 catatan kebaikan kata Syekh. Dari niatnya, kemudian tekad itu berarti pembenaran yang dia niatkan, dan realisasi dari amalnya. Maka kata Nabi, perkataan Nabi, fa ajruhu masawa, pahala keduanya sama, masih sama dari sisi niat baiknya, ya. Apa dalilnya bahwasanya dimaksud sama dari sisi niat baiknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain, anal fuqara al muhajirin lamma atau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya Rasulullah inna ahla duthur sabaquna. Dahulu para fuqara, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, ya, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, ketika mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya mereka telah mendahului kami. Ya. Faqala lahum sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka orang-orang fuqara, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin 33. Kalian membaca tasbih subhanallah, membaca hamdalah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu akbar di belakang salat atau setelah salat sebanyak 33 kali. Ini untuk mengimbangi amal-amal orang kaya. Falamma sami'al aghniya'u bidzalika fa'alu mithlah. Ketika orang-orang kaya mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, amalan ini, mereka pun melakukan demikian. Membaca tasbih, membaca tahmid dan takbir 33 kali, ya. Faraja'al fuqara yashkuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang fakir pun kembali menemui Nabi, mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala lahum dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya. Orang-orang fuqara mengatakan orang-orang kaya pun ternyata melakukan demikian. Artinya kami tidak bisa mengalahkan mereka. Ini menunjukkan para sahabat orang-orang yang bersemangat dalam berlomba-lomba memperbanyak amal. Bukan menunjukkan hasad dengan harta-harta saudara-saudaranya, tetapi mereka ya berlomba-lomba untuk memperbanyak amal kebaikannya. Ya. Orang-orang fuqara mengatakan, ya, orang-orang kaya pun sudah melakukannya demikian. Ya. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, dzalika fadlullah, itu adalah karunia Allah. Yu'tihi man yasha, Allah berikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya itulah kelebihan orang-orang tersebut. Dia sudah berinfak dengan hartanya, dia pun melakukan ibadah yang kalian lakukan. Allah lebihkan mereka, dan Allah berikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Walam yakul innakum baina biniyatikum atraktukum amalahum. Nabi tidak mengatakan kalian dengan niat kalian tadi, kalian sudah yang menyamai amal perbuatan mereka. Ya. Ini ya penjelasan dari Syekh Utsaimin bahwasanya yang dicatat dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ada 3, yaitu niat-niat kebaikan yang akan kita kerjakan itu sudah dicatat oleh Allah, ada pahalanya. Kemudian ham itu berarti ya niat yang sudah akan kita wujudkan, ya, tekad untuk melakukan kebaikan itu pun Allah catat kebaikannya sebagai satu kebaikan. Kemudian amal kebaikan yang kita kerjakan pun Allah catat kebaikan. Jadi ada 3 macam yang Allah catat dari kebaikan-kebaikan hamba, dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Ya, kebaikan-kebaikan yang hamba kerjakan, ya Allah catat dari niatnya, dari tekadnya, dan setelah diwujudkan. Ikhwani wa akhwati azanallah yakum, ini saja mungkin bisa kita sampaikan tambahan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.